Lebih dari 1.000 lembar kupon triple palsu dan 800 lembar produk setengah jadi dengan harga total 2,5 juta dolar Taiwan berhasil disita. Ada toko lotre di kawasan Yunlin yang menerima kupon palsu untuk pembelian lotre dan melaporkan hal ini ke polisi. Tanggal 13, kantor kejaksaan meringkus pabrik pemalsu kupon di Kabupaten Changhua dan Yunlin. 第一代的3倍券，第二代的3倍券，目前这个范闲已经在着手在购买变色油墨，准备制造第3批的3倍券。我们在他制造以前，全数查缉到案。 Tersangka bermarga Su ini memiliki catatan kriminal pemalsuan uang. Setelah menerima laporan warga pada bulan Juli, tim Satgas juga meringkus pria bermarga Chang yang memakai kupon revitalisasi palsu untuk membeli barang. Setelah ditelusuri, tim Satgas baru berhasil menangkap sindikat pemalsu kupon revitalisasi. 振兴3倍券是政府核发的有价证券它所涉犯的是3年以上有期徒刑的伪造有价证券罪嫌。 Ini adalah kasus pemalsuan kupon pertama dalam negeri. Izin tangkap dikeluarkan bagi tersangka Su karena telah melakukan tindak kriminal berulang kali. Warga dapat memeriksa keaslian kupon dengan membalikkan angka 200-500 di sudut kiri atas untuk melihat adanya perubahan warna. Saat ini kupon triple palsu ini masih belum beredar di pasaran. Warga diharapkan tak perlu terlampau cemas. Juru bicara Tentara Pembebasan Rakyat Distrik Timur mengumumkan lewat situs resmi akan melakukan latihan militer di kawasan utara dan selatan Selat Taiwan dan akan melibatkan pasukan militer darat, laut, dan udara. Sejak krisis pada perairan Taiwan, sangat jarang bagi tentara Tiongkok untuk mengumumkan berita latihan militer kepada pihak militer Taiwan. Para pakar merasa tentara Tiongkok mengeluarkan peringatan ini kepada Amerika lewat media resminya. Amerika mengirim sebuah pesawat pengintai RC-135 menuju Asia tanggal 13 dan memasuki pangkalan Angkatan Udara Kadena, Okinawa, serta mengirim armada anti kapal selam untuk berpatroli di wilayah selatan Selat Taiwan. Sebuah pesawat pengintai EP-3E juga berpatroli di wilayah utara Taiwan. 这个问题是影响到整个亚太区域，所以不能让中国独断独伟。 Disampaikan bahwa Taiwan sedang bernegosiasi dengan Amerika untuk membeli sistem rudal pertahanan maritim dan ranjau untuk menangkal potensi serangan Tiongkok. Kementerian Pertahanan juga mengonfirmasi pembelian rudal Harpoon berbasis darat sebagai sistem utama. Produsen pakaian pelindung Makalot mengirim 2 kontainer pakaian pelindung tanggal 14. Namun pagi hari pukul 6 lewat, salah satu kontainer terbakar saat melalui jalan tol nomor 1 seksi Nantun Taichung. Petugas tiba di lokasi dan memadamkan api. Namun sekitar 20.000 pakaian pelindung dalam kontainer musnah terbakar. Truk kontainer tersebut berangkat dari Chiayi menuju Taoyuan pada pagi hari dan kontainernya tiba-tiba terbakar. Dijelaskan oleh Makalot, kerugian ini akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kapasitas produksi pakaian pelindung mencapai jutaan helai per bulan sehingga tidak perlu dicemaskan pasokan produk. Penyebab kebakaran masih sedang diselidiki saat ini. Biro Kehutanan dan Kepolisian Hsinchu meringkus sekelompok penebang pohon yang menjarah kayu seberat 500 kg dengan harga pasaran 3 juta dolar Taiwan di sebuah kawasan pegunungan. Tim Satgas masih menemukan sisa bangkai hewan yang diidentifikasi sebagai beruang hitam Taiwan. Diakui oleh tersangka karena makanan mereka sering hilang, mereka memasang perangkap yang justru menangkap seekor beruang, yang akhirnya dibunuh karena mereka tidak tahu cara melepaskannya. Tim Satgas curiga bahwa beruang ini telah menjadi santapan para pelaku. Pelanggaran hukum konservasi hewan liar bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, menebang kayu ilegal, merusak lingkungan hutan, dan melanggar peraturan hukum kehutanan dapat berakibat pidana maksimal 7 tahun penjara, bahkan dapat memperberat masa hukuman.